Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita menjadi bagian saudara dan saya di hari ini. Saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dengan judul perikop Hal Menghakimi. Kehidupan kita dalam kekristenan ini banyak tidak luput dari dosa. Banyak dari antara kita masih suka menghakimi sesama kita, menghakimi sahabat kita, menghakimi saudara kita. Merasa bahwa kita adalah hakim bagi mereka. Merasa bahwa kita layak untuk menghukum mereka. Memberikan ukuran-ukuran iman kita untuk mengukur iman orang lain. Kita merasa iman kita lebih baik dari mereka. Kita merasa perbuatan kita lebih layak dari mereka. Sehingga kita menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak layak seperti kita. Inilah yang hari ini Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan. Berhenti menghakimi. Karena ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, ukuran yang sama Tuhan akan pakai untuk menghukum kita, menghakimi kita. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang pertama dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Di sini adalah kalimat yang ada tanda kutipnya. Ini menegaskan kepada kita sebagai orang Kristen, kita dilarang untuk menghakimi. Karena bagian kita bukanlah untuk menghakimi. Penghakiman yang sejati berasal dari Tuhan. Dialah hakim agung yang layak menghakimi setiap umat manusia sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ayat yang kedua katakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itulah dampak dari kehidupan kita yang suka menghakimi orang lain, menganggap orang lain tidak layak seperti kita. Kita selalu merasa benar. Kita belajar sedikit tentang firman Tuhan, kita merasa bahwa kita lebih pintar, kita lebih cerdas dalam memahami isi firman Tuhan, sehingga kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan kewajiban kita untuk menggunakan firman Tuhan dalam menghakimi sesama kita. Firman Tuhan kembali mengatakan dalam Matius 7 ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Inilah yang hari ini kita lupa untuk mencerminkan teladan Kristus, kasih Kristus dalam kehidupan bersosial dengan sesama manusia. Kita selalu menggunakan mata kita untuk mengukur kesalahan orang lain, melihat akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang dia buat walaupun kecil, tapi kita menggunakan ukuran kesalahan itu untuk menutupi kebenaran-kebenaran yang dia punya dalam kehidupan. Tanpa kita sadari, kita lupa untuk melihat balok di mata kita. Balok artinya kita lupa untuk melihat dosa-dosa kita, perbuatan kita yang lebih hancur daripada orang yang kita lihat, orang yang kita hakimi. Makanya dikatakan di sini dalam ayat yang keempat, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Bagaimana dikatakan bahwa kita ingin memperbaiki orang lain dari kesalahan mereka, sedangkan kesalahan kita saja kita tidak mampu untuk memperbaiki. Kita mencoba menghakimi orang lain tapi kita tidak sadar kita lebih berdosa daripadanya. Maka dikatakan di sini, saudara dan saya sebagai orang Kristen harus memiliki kasih. Kita harus mendoakan orang-orang yang kita rasa bahwa mereka jauh dari Tuhan, karena kita mungkin saja ada dalam posisi seperti itu. Ayat yang terakhir dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hai orang munafik, itulah kita, cerminan kita, bahwa kita suka menghakimi tanpa kita sadari kita adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bisa saja mereka yang kita anggap hancur daripada kita adalah orang-orang yang setiap saat mau menghubungi Tuhan dalam setiap doa-doa mereka, sedangkan kita hanya sibuk menghakimi melihat kesalahan orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita di hari ini, untuk kita lebih penuh dengan kasih Kristus, mengasihi sesama, dan hidup dalam
pertobatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini. Haleluya. Amin.